Para ulama berperan besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka mengatur strategi, membentuk pasukan, memberi edukasi, menyadarkan rakyat, bahkan memimpin perang. Ikuti Patriot Bangsa, kisah perjuangan para ulama bagi kemerdekaan Indonesia. Tak ada satupun bangsa yang ingin tanah airnya terjajah. Penjajahan selalu menimbulkan penderitaan berkepanjangan. Penderitaan dalam proses perjuangan melawan penjajah amat dirasakan oleh Kiai Haji Idam Khalid. Ia mengalami pedihnya siksa ketika ditangkap oleh Belanda dan dimasukkan ke dalam penjara. Kegigihan Idam Khalid melawan penjajah tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga dipenuhi dengan ikhtiar batin. Meskipun tubuhnya lemah dan matanya tidak bisa melihat karena siksaan Belanda di penjara, Kiai Idam Khalid tidak pernah putus berdoa di setiap sujudnya. Dia dalam penggapnya penjara di Belanda. Ia pernah melakukan sholat hajat 41 kali dan 82 rakaat. Ditambah ujungnya sholat witir 3 rakaat. Untuk menghitung jumlah rakaat, ia memakai batu kerikil yang ada di dalam penjara. Kiai Idam Khalid juga aktif dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sebelum menjadi Ketua Umum PBNU selama 28 tahun, di 1956 sampai 1984, ia aktif di Gerakan Pemuda Ansor. Tahun 54, ia dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal PBNU. Setiap kiai dan santri tentu saja bersinggungan dengan penjajah maupun kelompok-kelompok pemberontak, baik PKI pimpinan Dipo Nusantara Aidit maupun DITII yang dipimpin SM Kartosuwiryo. Kiai Haji Idam Khalid termasuk ulama yang turut melakukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok makar ini. Perjuangan menghadapi kelompok makar ini merupakan perjuangan terberat. Aksi gerombolan DITII bukannya menguntungkan umat Islam, tetapi malah menimbulkan malapetaka. Tidak sedikit umat Islam yang menjadi korban kekejaman DITII. Untuk melawan gerakan DITII yang sudah melampaui batas kemanusiaan dalam konsensus bersama negara berdasarkan Pancasila, dibutuhkan pemikiran, bantuan, dan partisipasi aktif dari para kiai. Kiai Haji Idam Khalid, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II dan Kepala Badan Keamanan, membentuk badan yang diberi nama Kiai-Kiai Pembantu Keamanan atau KPK. Laskar NU Hizbullah dan Sabilillah turut membantu mengantisipasi pemberontakan DITII maupun yang dilakukan oleh PKI kala itu. KPK terdiri sejumlah kiai dari berbagai provinsi yang di daerahnya. Ada gerombolan DITII. Kiai Haji Idam Khalid menunjuk Kiai Haji Musli sebagai ketua KPK. Umumnya setiap provinsi hanya menunjuk satu orang kiai dalam mengkoordinir gerakan KPK. Kecuali provinsi yang sudah pada kondisi gawat seperti Jawa Barat. Di tanah Paryangan ini, diangkat 2 orang kiai. Semua kiai sepakat bahwa DITII adalah kelompok pemberontak yang mengganggu keamanan bangsa dan negara secara nasional sehingga perlu dilawan. Kiai Haji Idam Khalid yang lahir 27 Agustus 1921 adalah tokoh bangsa, tokoh agama, tokoh organisasi besar Islam Nahdlatul Ulama, dan juga deklarator sekaligus pemimpin Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Ia merupakan salah satu politisi Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Selain pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Indonesia pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dan Kabinet Juanda, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Bahkan oleh Presiden Soeharto, ia dipercaya menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat, Menteri Sosial, ad interim, dan Ketua DPA. Baru saja Anda mendengarkan Patriot Bangsa, kisah perjuangan para ulama bagi kemerdekaan Indonesia. Dipersembahkan oleh UNUSA, Kampus Unggul, biaya terjangkau. Menyiapkan generasi rahmatan lil alamin. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru 2025-2026.
Info lebih lanjut, klik pmb.unusa.ac.id, WhatsApp 0811 3139 999 atau 0811 350 777 atau telepon bebas pulsa 0800 140 1531.